Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kami izin menjelaskan tentang materi yang kita ingin bagikan, yaitu tentang materi komposit. Di sini sebelum kita memulai presentasi, kami mengenalkan diri masing-masing dulu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isa Fauna. Saya 137. Saya Sejahtera Bani, saya 131. Nama saya Muhammad Fajar Maulana dengan NIM 123. Saya Kino Bibisono dengan NIM 112. Di sini kita bakal membahas tentang pertama introduction atau pengenalan apa itu komposit, dan juga kedua itu particle reinforced komposit, terus struktural komposit dan nano komposit. Introduction. Jadi komposit adalah sebuah klasifikasi material yang baru, yaitu ada awal munculnya di pertengahan abad ke-20. Jadi dia tuh berbeda seperti polimer ataupun metal ataupun tentang keramik. Jadi dia sebuah klasifikasi material yang baru. Dan komposit ini dia menawarkan peluang menarik untuk merancang berbagai jenis material dengan kombinasi sifat yang tidak dapat dicapai oleh material lain, seperti mungkin dia lebih lebih inian, lebih keuletan ataupun ketangguhan, fokusnya itu berbeda. Itu cuman bisa dilakukan oleh material komposit. Keunggulannya ini contohnya ya, sebuah insinyur pesawat terbang mencari material struktural yang memiliki densitas rendah, kuat kaku, tahan abrasi dan benturan, serta tidak mudah berkarat. Nah, kalau mencari material dengan logam ataupun material lainnya, itu nggak bakalan nemu, karena mereka dia tuh mempunyai material yang diinginkan itu. Jadi material yang kuat biasanya mempunyai densitas yang relatif tinggi. Peningkatan kekuatan atau kekosongan umumnya mengakibatkan penurunan ketangguhan atau toughness. Maka dari itu komposit dijadikan sebagai pilihan karena kombinasi rentang sifat dan karakteristiknya diperlukan di industri penerbangan. Nah, secara umum juga komposit dianggap sebagai material multiphes yang menunjukkan promosi sifat yang signifikan dari kedua fase penyusunan, sehingga menghasilkan kombinasi sifat yang lebih baik. Di sini ada matrix phase dan dispersive phase. Banyak dari material komposit hanya terdiri dari dua fase saja, yaitu matrix phase yang bersifat kontinu dan mengelilingi fase, dan dispersive phase. Sifat-sifat komposit bergantung pada sifat-sifat fase penyusunan, jumlah dari masing-masing fase, serta geometri dari dispersive phase. Geometri dari dispersive phase dalam konteks ini adalah mencakup bentuk partikel, ukuran partikel, distribusi, dan orientasinya. Jadi bisa dilihat dari gambar itu ada yang berbeda antara dispersive phase dan matrix phase. Contohnya ini bisa dilihat langsung A yang mana tuh yang di ini, dan size-nya itu berbeda, yang atas dan bawah. Shape-nya itu beda, bulat ataupun kotak ataupun lingkar. Jadi berbeda-beda gitu. Lanjut. Nah, ini di sini ada klasifikasi jenis dari komposit. Di jumlahnya ada 4, yaitu ada particle reinforced, dan di sana ada dibagi dua lagi, yaitu ada large particle dan dispersion strengthened. Terus sama fiber reinforced itu dibagi kedua juga, continuous dan discontinuous. Nah, discontinuous ini ada yang align ataupun searah, dan ada randomly oriented. Dan lagi ada struktural yang terbagi menjadi dua, laminate dan sandwich panel. Tempatnya nano komposit. Nah, penjelasan singkat klasifikasi jenis-jenis komposit yaitu
Particle reinforced disperse phase pada particle reinforced berbentuk ekuivalen, yaitu dimensi vertikal kurang lebih sama ke segala arah. Dan fiber reinforced pada fiber reinforced disperse phase memiliki geometri seperti serat atau fiber lah seperti namanya, yaitu rasio panjang terhadap diameter yang besar. Struktural komposit terdiri dari lapisan dan dirancang untuk memiliki densitas rendah serta tingkat integritas struktural yang tinggi. Dan yang terakhir nanokomposit. Pada nanokomposit, dimensi partikel disperse phase berada pada skala nanometer. Dan setelahnya ini dijelaskan oleh teman-teman. Yang kedua adalah particle reinforced composite. Particle reinforced composite memiliki subklasifikasi yaitu lattice particle dan dispersion strengthened composite. Adalah dua jenis komposit yang ada pada particle reinforced, dibedakan berdasarkan mekanisme penguatnya. Yang pertama adalah lattice particle composite. Lattice particle composite menggunakan partikel yang lebih besar dengan interaksi partikel matrix dianalisis menggunakan mekanika kontinum. Partikel yang lebih keras dan kaku dibanding matriks membantu menahan pergerakan matriks dan mentransfer sebagian beban. Penguatannya bergantung pada kekuatan ikatan di antar muka matriks partikel. Yang kedua adalah dispersion strengthened composite. Dispersion strengthened composite menggunakan partikel kecil berdiameter 10 sampai 100 nanometer dengan penguatan terjadi pada tingkat atom atau molekul. Partikel-partikel kecil ini menghambat pergerakan dislokasi. Dengan demikian, deformasi plastik menjadi terbatas sehingga kekuatan luluh atau yield strength, kekuatan tarik atau tensile strength, dan kekerasan atau hardness meningkat. Yang pertama adalah lattice particle composite. Beberapa bahan polimerik yang telah ditambahkan pengisi sebenarnya adalah komposit partikel besar. Sekali lagi, pengisi ini mengubah atau meningkatkan sifat-sifat bahan tersebut dan atau menggantikan sebagian volume polimer dengan bahan yang lebih murah. Komposit partikel besar lainnya yang familiar adalah beton yang terdiri dari semen sebagai matriksnya dan pasir serta kerikil sebagai particulates. Partikel dapat memiliki berbagai geometri, tetapi sebaiknya memiliki dimensi yang kira-kira sama di semua arah atau equiax. Untuk penguatan yang efektif, partikel sebaiknya kecil dan terdistribusi merata di seluruh matriks. Selain itu, sifat volume dari kedua fase mempengaruhi perilaku material. Sifat mekanik meningkat seiring dengan meningkatnya kandungan partikel. Dua ekspresi matematis telah dirumuskan untuk ketergantungan modulus elastis terhadap fraksi volume dari fase-fase penyusun pada komposit dua fase. Lattice particle composite Sermet. Komposit partikel besar digunakan pada ketiga jenis material, yaitu logam, polimer, dan keramik. Sermet adalah contoh dari komposit keramik dan logam. Sermet yang paling umum adalah karbida sementasi yang terdiri dari partikel-partikel keramik karbida refraktori yang sangat keras sehingga tungsten karbida atau WC atau titanium karbida atau TiC yang terbenam dalam matriks logam seperti kobalt atau nikel. Komposit ini digunakan secara luas sebagai alat potong untuk baja yang telah dikeraskan. Partikel karbida yang keras menyediakan permukaan pemotong, tetapi karena sangat rapuh, partikel tersebut tidak mampu menahan tegangan pemotongan. Ketangguhan ditingkatkan dengan penyertaan partikel tersebut dalam matriks logam yang bulat yang dapat mengisolasi partikel karbida satu sama lain dan mencegah propagasi retak antar partikel. Baik fase matriks maupun partikel memiliki ketahanan yang tinggi terhadap suhu yang tinggi. Berikut adalah fotomikrograf. Yang di sebelah kiri adalah WC co-cemented karbida. Sifat-sifat yang dihasilkan oleh aksi pemotongan pada material yang sangat keras tidak dapat dicapai oleh satu jenis material saja. Kombinasi sifat-sifat yang dimiliki oleh Sermet tidak dapat disediakan oleh material tunggal.
fraksi volume partikel dalam seramet dapat digunakan dalam jumlah yang relatif besar, sering kali melebihi 90% dari volume, sehingga aksi agresif komposit ini dapat dimaksimalkan. Yang kedua adalah carbon black reinforced rubber. Elastomer dan plastik sering diperkuat dengan partikel-partikel seperti karbon hitam yang terdiri dan dari partikel karbon kecil berbentuk bulat. Karbon hitam yang dihasilkan dari pembakaran gas alam atau minyak dengan udara terbatas meningkatkan kekuatan tarik, ketangguhan, serta ketahanan sobek dan abrasi pada karet vulkanisasi. Ban mobil mengandung 15-30% volume karbon hitam. Agar efektif, partikel harus kecil dengan ukuran 20-50 nanometer tersebar merata dan membentuk ikatan kuat dengan matriks karet. Material lain seperti silika kurang efektif karena tidak memiliki interaksi khusus dengan molekul karet. Yang kedua adalah dispersion strengthened composite. Logam dan paduan logam dapat diperkuat dan dikeraskan melalui penyebaran seragam beberapa persen volume partikel halus dari material yang sangat keras dan inert. Fase yang tersebar dapat berupa logam atau non-logam. Dengan material oksida sering digunakan. Mekanisme penguatan melibatkan interaksi antara partikel-partikel ini dan dislokasi dalam matriks, mirip dengan pengerasan Presipitasi. Efek penguatan dispersi tidak sekuat pengerasan presipitasi, namun penguatan ini bertahan pada suhu tinggi dan dalam jangka waktu lama karena partikel yang tersebar dipilih agar tidak bereaksi dengan fase matriks. Pada paduan yang dikeraskan melalui presipitasi, meningkatkan kekuatan dapat dihilangkan akibat perlakuan panas yang menyebabkan pertumbuhan presipitasi atau kelarutan fase presipitasi. Next. Ada fiber reinforced composite. Secara teknologi, komposit yang paling penting adalah fase terdispersinya terbentuk serat atau fiber. Tujuan desain komposit yang diperkuat serat sering meliputi kekuatan tinggi dan atau kekakuan berdasarkan berat. Karakteristik ini diekspresikan dalam bentuk parameter kekuatan spesifik dan modul spesifik yang masing-masing merupakan rasio antara kekuatan tarik dengan berat jenis dan modulus elastisitas dengan berat jenis. Komposit yang diperkuat serat dengan kekuatan dan modul spesifik yang sangat tinggi telah diproduksi dengan menggunakan material serat dan matriks densitas rendah. Yang berikutnya adalah influence of fiber length. Karakteristik mekanik dari komposit tersebut yang diperkuat serat tidak hanya bergantung pada sifat serat, tapi juga pada sejauh mana beban yang diterapkan pada dapat diteruskan ke serat melalui fase matriks. Hal yang penting untuk sejauh mana transmisi beban ini adalah besarnya ikatan antar muka antar fase serat dan matriks. Berikutnya adalah influence of fiber orientation and concentration. Susunan dari orientasi serat atau fiber terhadap satu sama lain, konsentrasi serat dan distribusi semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan dan sifat-sifat lain dari komposit yang diperkuat serat. Berdasarkan orientasinya terdapat dua kemungkinan ekstrim. Yang pertama, serat-serat tersusun sejajar pada sumbu longitudinalnya dalam satu arah. Yang kedua, serat-serat tersusun secara acak. Serat kontinu atau continuous fibers biasanya tersusun sejajar pada gambar A, sedangkan serat discontinuous fibers dapat terorientasi sejajar pada gambar B, tersusun secara acak pada gambar C, dan terorientasi sebagian. Sifat komposit yang lebih baik secara keseluruhan dicapai ketika distribusi serat merata. Influence of fiber orientation and concentration. Yang A, kurva tegangan atau renggangan skematik untuk material serat kertas dan matriks bulat. Tegangan dan renggangan patah untuk kedua material dicatat. Yang B, kurva tegangan atau renggangan skematik untuk komposit yang diperkuat serat selaras yang dikenai tegangan uniaksial searah dengan penyelarasan. C,
continuous and aligned fiber composite. Respon mekanis komposit dari jenis berikut bergantung pada beberapa faktor, termasuk tegangan dari fasa serat dan matriks, fraksi volume fasa, serta arah penerapan tegangan. Selain itu, sifat-sifat komposit dengan serat yang selaras, serat anisotropik, artinya sifat-sifat tersebut bergantung pada arah penggunaan. Yang kedua ada discontinuous and aligned fiber composite. Meskipun efisiensi penguat lebih rendah untuk serat discontinuous dibandingkan dengan serat discontinuous and alignment fiber composite, semakin penting di pasar komersial. Contoh glass fibers digunakan secara luas, namun karbon dan aramid discontinuous fiber juga digunakan. Short fibers composite ini dapat diproduksi dengan modulus elastisitas dan kekuatan tarik yang mendekati 90% dan 50%. Masing-masing dari continuous fibers counterparts. Yang ketiga ada discontinuous and randomly oriented fiber composite. Biasanya ketika orientasi serat acak, serat pendek dan discontinuous digunakan, kekuatan jenis ini ditunjukkan secara skematik pada gambar 16.8c. Kategori komposit berdasarkan jenis material yang membentuk ada 5, yaitu yang pertama adalah metal matrix composite atau MMCS, yang kedua adalah ceramic matrix composite yaitu CMCS, yang ketiga ada polymer matrix composite atau PMCS, yang keempat ada karbon composite, dan yang kelima adalah hybrid composite. Yang ketiga adalah struktural composite yang akan dijelaskan oleh teman kami. Struktural komposit berlapis-lapis dan biasanya yang digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan integritas struktural. Biasanya dengan kekuatan tarik, tekan dan struktural. Biasanya dengan kekuatan tarik, tekan dan torsi serta kekuatan yang tinggi. Sifat-sifat komposit ini tidak hanya bergantung pada sifat material penyusunnya, tetapi juga pada desain geometris dan elemen strukturalnya. Komposit laminar dan sandwich panel adalah dua jenis komposit struktural yang paling umum. Laminar komposit. Komposit struktural adalah komposit berlapis-lapis dan biasanya berdensitas rendah yang digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan integritas struktural. Biasanya dengan kekuatan tarik, tekan, dan torsi serta kekuatan yang tinggi. Sifat-sifat komposit ini tidak hanya bergantung pada sifat material penyusunnya, tetapi juga pada desain geometris elemen strukturalnya. Komposit laminar lanjut, komposit laminar terdiri dari lembaran atau panel dua dimensi, lapisan atau laminar yang direkatkan satu sama lain. Setiap lapisan memiliki arah kekuatan tinggi yang diutamakan, seperti yang ditemukan pada polimer yang diperkuat secara kontinu dan selaras. Struktur berlapis seperti ini disebut laminate. Sifat laminar tergantung pada beberapa faktor, termasuk bagaimana arah kekuatan tinggi bervariasi dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Dalam hal ini terdapat 4 jenis komposit laminar. Yang pertama ada unidirection, kedua cross ply, yang ketiga angle ply, dan yang keempat multidirectional. Pada laminar unidirectional, variasi arah kekuatan tinggi untuk semua lapisan adalah sama. Lalu pada laminar cross ply, variasi lapisan antara 5 derajat dan 90 derajat. Lalu yang ketiga, sedangkan pada supply orientasi kekuatan tinggi perhatian pada sudut tertentu. Lalu yang terakhir, laminase multidirectional memiliki beberapa orientasi kekuatan tinggi. Itu hampir semua laminase lapisan biasanya ditutup sedemikian rupa sehingga orientasi simetris terhadap bidang tengah laminase. Pengaturan ini mencegah terjadinya puntiran atau pembengkokan di luar bidang. Sifat dalam bidang
seperti modulus, elastisitas, dan kekuatan dari laminate unidireksional sangat anisotropik. Laminate cross-ply, angle ply, dan multidireksional dirancang untuk meningkatkan tingkat isotropi dalam bidang. Laminate multidireksional dapat dibuat menjadi yang paling isotropik, sedangkan tingkat isotropi menurun pada material angle ply dan cross-ply. Salah satu material laminate yang paling umum adalah unidireksional dalam matriks desain yang belum diawetkan. Struktur grafis dengan konfigurasi yang diinginkan dihasilkan selama proses layout, yang mana sejumlah tingkat diletakkan satu sama lain dengan berbagai orientasi kekuatan tinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Kekuatan keseluruhan dan tingkat isotropi bergantung pada material serat, jumlah lapisan, serta urutan orientasi. Sebagian besar material serat laminate adalah karbon, kaca, dan aramid. Setelah proses layout, resin harus diawetkan dan lapisan-lapisan tersebut dilekatkan. Hal ini dilakukan dengan memanaskan bagian tersebut sambil memberikan tekanan. Tekanan yang digunakan untuk prosesan setelah layout meliputi autoclave molding, process bed molding, dan vacuum bed molding. Laminasi juga dapat dibuat menggunakan material kain seperti katun, kertas, atau serat kaca anyaman yang terbenam dalam matriks plastik. Tingkat isotropi dalam bidang relatif tinggi pada kelompok material ini. Aplikasi yang digunakan di komposit laminate karena terdapat di sektor pesawat terbang, otomotif, kelautan, dan bangunan atau infrastruktur sipil. Aplikasi spesifik yang meliputi untuk pesawat terbang sendiri ada fuselage, lalu ada vertical dan horizontal stabilizer dan berikut. Lalu untuk otomotif ada panel mobil, bodi mobil sport, dan poros pengarah. Lalu kelautan ada lambung kapal, penutup lautan, rumah belanda, bulkheads, dan lain-lain. Lalu untuk bangunan infrastruktur sipil sendiri ada komponen jembatan, struktur atap bentang panjang, ada balok, panel struktur, dan lainnya. Laminate juga banyak digunakan dalam peralatan olahraga dan rekreasi. Sebagai contoh, sky model adalah struktur laminasi yang relatif kompleks. Lalu ada semulus panel. Panel semulus salah satu jenis komposit struktural, dirancang sebagai balok atau panel ringan dengan kakuan dan kekuatan yang relatif tinggi. Sebuah panel semulus terdiri dari dua lembaran luar yang disebut faces atau skins yang dipisahkan dan dilekatkan secara adhesi pada inti yang terbuat. Lembaran luar ini terbuat dari material yang relatif rapuh dan kuat seperti paduan aluminium, baja bahan karat, plastik yang dibuat serat, dan kayu lapis. Bagian ini mengandung beban untuk yang diterapkan pada panel. Ketika panel semulus dibengkokkan, satu sisi mengalami tegangan tekan, sedangkan sisi lain mengalami tegangan tarik. Material inti bersifat ringan dan biasanya memiliki modulus elastisitas yang rendah. Secara struktural, inti memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan dukungan kontinu pada fases dan menyatukannya. Yang kedua, memiliki kekuatan dasar yang cukup untuk menahan tegangan dasar transversal. Yang ketiga, memiliki ketebalan yang cukup untuk memberikan kekakuan dasar untuk mencegah panel melengkung. Tegangan tarik dan tekan pada inti jauh lebih rendah dibandingkan fases kekakuan panel, terutama bergantung pada sifat material inti dan ketebalannya. Kekakuan lentur meningkat secara signifikan dengan bertambahnya ketebalan inti. Selain itu, sangat penting agar fases terikat kuat pada inti. Panel semulus adalah komposit yang hemat biaya karena material inti lebih murah dibandingkan material yang digunakan untuk fases. Material inti umumnya terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama rigid polymeric foams, yang kedua wood, dan yang ketiga honeycomb.
Untuk yang pertama, rigid polymeriform, baik polimer termoplastik maupun termoset digunakan sebagai material busa kaku, termasuk dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Polistirena, fenol formaldehida, lalu ada poliuretan, ada polipropilena, politerimida, dan polimetraklinida. Lalu ada balsa wood. Balsa wood sendiri, kayu balsa sering digunakan sebagai material inti karena beberapa alasan. Yang pertama, densitasnya sangat rendah, meskipun lebih tinggi dibandingkan beberapa material inti lainnya. Lalu yang kedua, relatif murah, dan yang ketiga, memiliki kekuatan tekan dan geser yang relatif tinggi. Honeycomb struktur inti yang populer lainnya adalah struktur honeycomb, lembaran tipis yang dibentuk berorientasi tegak lurus terhadap bidang fases, menunjukkan tampilan potongan inti panel sandwich dengan struktur honeycomb heksagonal. Sifat mekanikal honeycomb sifat anisotropik. Kekuatan tarik dan tekan terbesar berada pada arah sejajar sumbu sel, sedangkan kekuatan geser tertinggi berada pada bidang panel. Kekuatan dan kekakuan struktur honeycomb bergantung pada ukuran sel, ketebalan dinding sel, material pembuat honeycomb. Struktur honeycomb juga memiliki karakteristik peredaman suara dan getaran yang sangat baik karena fraksi volume ruang kosong yang tinggi dalam setiap sel. Honeycomb dibuat dari lembaran tipis. Material yang digunakan untuk struktur inti ini meliputi paduan logam, aluminium, titanium, nikel baser, dan baja tahan karat, serta polimer polipropilena, poliuretan, kertas kraft, dan serat aramid. Jenis panel digunakan dalam berbagai aplikasi di industri pesawat terbang, konstruksi otomotif, dan kelautan, termasuk untuk pesawat terbang, bagian depan dan belakang sayap, radome, fairing, nacelle, flat rudder, stabilizer, dan bilah rotor untuk helikopter. Untuk konstruksi, pelapis arsitektural untuk bangunan, fasad dekoratif, dan permukaan interior, sistem atap dan dinding berinsulasi, panel untuk ruang bersih, serta lemari bawaan. Lalu untuk otomotif, lapisan atas kabin, lantai bagasi, penutup roda cadangan, dan lantai kabin. Untuk kelautan sendiri, sekat, furnitur, serta panel dinding, langit-langit, dan partisi. Lalu yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada nanokomposit. Dunia material sedang mengalami revolusi dan perkembangan kelas baru material, yaitu komposit, nanokomposit. Nanokomposit ini terdiri dari partikel berukuran nano atau nanopartikel yang tertanam dalam material matris. Nanokomposit dapat dirancang untuk memiliki sifat mekanik, listrik, magnetik, optik, termal, biologis, dan transportasi yang lebih unggul dibandingkan material pengisi konvensional. Selain itu, sifat-sifat ini dapat disesuaikan untuk aplikasi tertentu. Oleh karena itu, nanokomposit semakin banyak digunakan dalam berbagai teknologi modern. Fenomena menarik dan baru menyertai penurunan ukuran nanopartikel untuk sifat fisik dan kimianya mengalami perubahan dramatis. Selain itu, tingkat perubahan ini bergantung pada ukuran partikel, yaitu jumlah atom. Sebagai contoh, perilaku magnet permanen beberapa material, misalnya besi, kobalt, dan besi oksida, hilang pada partikel dengan diameter kurang dari 50 nanometer. Dua faktor menjelaskan sifat nanopartikel yang dipengaruhi ukuran ini, yaitu peningkatan rasio luas permukaan partikel terhadap volume dan ukuran partikel. Atom-atom di permukaan material berperilaku berbeda dibandingkan dengan atom-atom di dalam material. Akibatnya, ketika ukuran partikel berkurang, rasio relatif atom permukaan terhadap atom bulk meningkat. Hal ini berarti fenomena permukaan mulai mendominasi. Lebih jauh lagi, untuk partikel yang sangat kecil, efek kuantum mulai muncul.
Meskipun material matriks nanokomposit dapat berupa logam dan keramik, matriks yang paling umum adalah polimer. Untuk nanokomposit polimer ini, sejumlah besar matriks termoplastik, termoset, dan elastomer digunakan, termasuk resin epoksi, poliuretan, polipropilena, polikarbonat, poli atau etilena teraftalat, resin silikon, polimetalkrilat, poliamida, nilon, polivindena klorida, etilena vinil atau alkohol, karet butil, dan karet alam. Sifat nanokomposit tidak hanya bergantung pada sifat matriks dan nanopartikel, tetapi juga pada bentuk dan kandungan nanopartikel serta karakteristik antar muka matriks nanopartikel. Sebagian besar nanokomposit komersial saat ini menggunakan 3 jenis nanopartikel umum, yaitu nanokarbon, nanoclay, dan particulate nanokristal. Kelompok nanokarbon mencakup nanotub, karbon berdinding tunggal dan ganda, lembaran grafena, dan nanoserat. Nanoclay adalah silikat berlapis. Bagian 12.3. Jenis yang paling umum adalah lempong monomerilonit. Kemudian sebagian besar particulate nanokristal adalah oksida anorganik seperti silika, alumina, zirkonia, hafnia, dan titania. Kemudian ada contoh penggunaan nanokomposit. Salah satu tantangan utama dalam produksi material nanokomposit adalah proses pengolahannya. Untuk sebagian besar aplikasi, partikel berukuran nano harus tersebar secara merata dan homogen di dalam material. Teknik penyebaran dan fabrikasi yang baru telah dan terus dikembangkan untuk menghasilkan nanokomposit dengan sifat yang diinginkan. Material nanokomposit ini telah menemukan bidang khusus dalam berbagai teknologi dan industri, yaitu termasuk sebagai berikut. Gas barrier coating digunakan untuk segaran dan masa simpan makanan serta minuman. Kemudian penyimpanan energi, kemudian baterai, dan kemudian ada flame barrier coating. Itu selanjutnya ada restorasi gigi, kemudian peningkatan kekuatan mekanik, dan yang terakhir disipasi elektrostatik. Di sini ada produk nanokomposit yang akan digunakan di berbagai sektor komersial seperti sel bahan bakar, sel surya, pengiriman obat, biomedis, elektronik, optoelektronik, serta otomotif. Di sini contohnya itu sebuah kaleng bola tenis double core dan sebuah bola individu, di mana bola ini inti bagian dalamnya memiliki pelapis penghalang nanokomposit yang terdiri dari matriks karet butil, di mana terdapat pelat tipis vermiculit yang tertanam. Partikel ini menghambat permeasi molekul udara melalui dinding bola. Saya akan serahkan kembali kepada Iksa. Nah, ini 10 pertanyaan untuk teman-teman saya. Yang pertama itu sebutkan 4 jenis komposit. Kedua itu sebutkan 5 kategori komposit berdasarkan jenis material yang membentuk matriks. 3. Mengapa komposit memiliki kekuatan tinggi? 4. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi sifat dan karakteristik komposit? 5. Apa yang dimaksud dengan struktural komposit dan sebutkan jenisnya. 6. Sandwich panels dapat digunakan di bidang mana saja dan sebutkan contohnya. 7. Apa yang dimaksud dengan nanokomposit? 8. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi sifat nanopartikel. 9. Sebutkan 3 jenis nanopartikel yang paling umum. 10. Sebutkan penggunaan material nanokomposit dalam bidang teknologi dan industri. Itu saja penjelasan dari kami tentang komposit. Kami dari kelompok 6 yang
berisi anggotanya Gilang Wibisono, Muhammad Fajid Maulana, Rini Zizat, dan Ramadhani, dan saya sendiri Safaroni Iman Wijaya. Mohon maaf atas kekurangan yang kami miliki di presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.